Rocky, saya pengen ngobrolin soal Gubernur DKI Jakarta ya, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Tapi bagaimana caranya kita nggak ngomongin Anies Baswedan ya, Bung Rocky, supaya kita nggak dianggap bahwa kita endorse Anies Baswedan gitu. Gampang, PDIP itu yang lagi kritik Budi itu sebetulnya arahnya ke Jokowi, kan gampang kan? Jadi semua yang di endorse oleh Pak Jokowi itu akan dikritik oleh PDIP itu. Jadi sebetulnya ini jadi sasaran tembak aja nih saudara Budi ini. Dan itu juga menunjukkan bahwa Budi ini pejabat sementara ini nggak tahu dia sebetulnya berinduk pada siapa tuh. Kalau dia berinduk pada Pak Jokowi, maka PDIP akan ngamuk tuh, karena tetap ketegangan antara PDIP dan Pak Jokowi jalan terus. Kalau dia berinduk pada publik, orang pertanyakan kapan Anda dipilih tuh. Jadi kebingungan Pak Budi itu menyebabkan tindakannya dia itu serampangan kan. Kan orang kalau dia punya legitimasi, dia pasti teguh tuh. Kalau dia bikin salah pun dia bilang kan kalian yang pilih saya. Kalau sekarang susah dia. Jadi kalau ditegur oleh PDIP pun dia bilang ya memang hanya itu yang bisa saya lakukan tuh. Walaupun yang dilakukan itu ya memang berantakan tuh. Tapi balik pada cara PDIP sendiri dia gelisah, dia nggak tahu mau omelin siapa, maka dia omelin anak kecil. Kan dia mestinya omelin bapaknya Budi kan yang presiden kan. Begitu. Ya, kan ini menurut saya menarik ini PDIP ini mulai menegur keras Heru Budi yang dianggap bahwa komunikasinya buruk sekali gitu. Yang sehingga memang kalau kita melihat hari-hari ini apa yang terjadi pada Pemprov DKI, saya kira bukan hanya mereka yang bukan mereka yang pendukung Anies, yang anti Anies pun melihat Pak Heru Budi ini sebel juga. Ini mau ngapain sih lo sebagai pejabat gubernur mau ngaco-ngaco gak karuan seperti ini? Makanya itu yang PDIP sendiri pun udah mulai seperti itu. Saya mikir ini sebenarnya mau ditegurnya Pak Heru atau ini menunjukkan kesalahan pada Pak Jokowi yang menunjuk Heru gitu. Itu kejepit di situ lah Pak Heru ini nih. Ya. Dia ingin supaya dia ada aktivitas, supaya ada pemberitaan tentang dia. Apa yang dia mesti lakukan? Dia bisa lakukan hal yang lebih strategis, tapi dia nggak mampu lakukan itu. Karena pertama, ya dia memang datang ketika Anies Baswedan udah selesai masa jabatannya dan banyak proyek yang bisa dibanggakan itu kan. Kan kalau kita catat mungkin ratusan proyek, kan Budi mesti lampaui itu tuh. Tapi di kepala dia itu, dia di brief justru untuk tidak meneruskan proyek-proyek Anies kan. Jadi mengalami schizofrenia sebenarnya, ada gangguan jiwa pada pejabat gubernur ini. Dia di brief untuk menghalangi Anies, tetapi dia tahu bahwa dia nggak punya legitimasi untuk menghalangi Anies. Dia akan dibully, tetapi dia tetap berupaya untuk apa. Nggak ada yang ketemu. Jadi mental itu yang membuat dia kayak ya namanya tuh delirium. Kalau ilmu jiwa namanya delirium itu. Gagap untuk melakukan sesuatu. Nah, orang yang gagap melakukan sesuatu itu pasti nggak akan sempurna keputusannya itu, saling bertentangan, dibaca oleh netizen, dibully lah dia tuh. Karena udah dibully netizen, ya seperti biasa PDIP pasti akan menunggangi bulian itu tuh. Jadi kasihan juga nih Pak Budi nih. Mungkin kita ajak kontemplasi dulu Pak Budi, kembalikan aja mandatnya tuh. Karena dia sebetulnya dipaksa di tempat yang salah itu. Oke, kan saya juga waktu itu terheran-heran ketika baru dilantik kan katanya dia diberi 2 tugas gitu ya. Tugas pertama adalah mengatasi kemacetan lalu lintas, yang kedua itu mengatasi banjir. Ini pekerjaan yang sejak zaman Pak Jokowi sendiri juga nggak bisa diselesaikan gitu ya. Nah tiba-tiba dia dengan waktu yang singkat diminta menyelesaikan soal itu gitu kan. Ini kan impossible kalau kata minjem istilahnya stimulan hil yang mustahil gitu. Memang nggak ada hal lain yang bakal ditugaskan Pak Jokowi, karena cuma itu aja kan. Jadi seolah-olah mengatakan bahwa nanti perbaiki kemacetan itu ya, atasi kemacetan. Seolah-olah mau bilang Anies penyebab kemacetan, kan itu kan. Padahal penyebab kemacetan adalah kebijakan Presiden Jokowi sendiri itu, yang membiarkan orang membeli mobil murah beberapa waktu yang lalu kan, itu penyebab kemacetan itu kan. Jadi berlimpahnya kendaraan itu karena kebijakan yang 0% DP apa segala macam. Itu dan pertama tuh. Pajak juga waktu itu ya. Iya itu segala macam. Jadi salah lagi tuh. Banjir juga begitu, disuruh atasi banjir, dianggap Anies nggak berhasil atasi banjir. Padahal justru dalam pemerintahan Anies banjir itu berkurang jauh itu.
soal pori-pori ternyata efektif juga itu pori-pori bumi itu. Bipori, Jadi Pak, sumur bipori. bipori itu, Ya, ya. biopori itu. Jadi bingung lah, dan dalam kebingungan itu berupaya untuk cari apa ya sesuatu yang bisa berguna gitu. Jadi sebetulnya pejabat sementara ini bukan kerja, dia cari-cari kerjaan. Nah, akibat cari-cari kerjaan salah bikin keputusan, kebijakan publiknya buruk gitu kan. Nah, PDIP tentu dapat rezeki nomplok untuk kritik Jokowi. Ini anak buah lu kurang nih. Jadi Anda sebagai petugas partai, petugas Anda juga lebih kurang dari Anda. Kira-kira begitu. Kalau satirnya kita lanjutkan. Iya, iya. Memang menurut saya ini dari satu blunder ke blunder lain. Dan yang mungkin sekarang ini yang paling banyak dikritik, dan saya kira buat PDIP itu jadi persoalan serius ya. Karena yang terkenal langsung itu adalah soal orang wong cilik, yang itu selalu jadi slogannya PDIP ya, berkaitan PJLP ya, tenaga PJLP yang harus dipensiun pada usia 56 tahun. Itu kan problem yang sangat serius, karena di satu sisi itu satu, pertama kena kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang kelas bawah. Yang kedua itu orang-orang yang memang usianya sudah tidak kompetitif lagi, karena usia begitu suruh cari pekerjaan lain nggak mungkin. Yang ketiga persoalannya bahwa Pak Jokowi sendiri kan menghadapi problem bagaimana mengurangi pengangguran. Ini malah gubernur yang ditugaskan di Jakarta menambah pengangguran baru gitu. Itu alasannya macam-macam lah, itu kapasitasnya udah nggak bisa kompeten dengan tugasnya. Kan itu dicari-cari kan. Begitu banyak orang yang usianya lanjut tapi masih produktif tuh. Ya saya baca tadi, dia karena usia lanjut nggak bisa lagi manjat tiang listrik tuh. Ya. Karena itu bukan soal tiang listriknya, dia jadi mandor di situ atau ke taman segala macam. Jadi cara untuk memberi argumen itu juga dangkal sekali kan. Dan kita tetap ingat bahwa Pak Jokowi memang salah nempatin orang sebetulnya, dan orang yang salah ini justru terjebak di dalam opini publik. Jadi sekali lagi poin dasarnya adalah karena ada keinginan istana diucapkan atau tidak untuk menghalangi Anies, maka dikirimlah seseorang yang akhirnya bukan menghalangi Anies, tapi dia memancing emosi rakyat Jakarta, dan ini akan dicatat sebagai gubernur yang paling banyak dicaci maki itu. Dan itu mungkin nggak ada soal kalau memang beliau menginginkan dia dapat rekor muri sebagai gubernur yang paling banyak dicaci maki itu. Tadi saya sebenarnya sejak awal udah ngomong bagaimana cara ngomongin gubernur DKI Jakarta ini tanpa menyinggung Anies, gitu. Tapi Anda menyinggung Anies lagi. Saya justru menyinggung Anies supaya pejabatnya tuh ingat bahwa Anies di kepalanya memang mesti dihilangkan secara sempurna kan. Kita mesti ingatkan bahwa problem dia itu justru karena dia di dalam psikologinya dia masih menganggap dia tugasnya cuma satu, yaitu membatalkan seluruh proyek Anies, menjelekkan Anies kan. Selama dia nggak keluar dari situ, dia akan terus membuat kebijakan yang buruk. Jadi paling bagus Pak pejabat Gubernur DKI, saya juga adalah warga Anda. Sebagai warga, saya mengusulkan supaya Anda bikin kontemplasi, supaya keluar dari obsesi untuk menjelekkan Anies tuh. Itu bisa bikin mental Anda justru bergairah tuh. Anda mesti bilang bahwa ya Anies adalah gubernur DKI, saya penerus Anies tuh. Dan sebagai penerus tentu bagian-bagian yang belum diselesaikan Anies saya selesaikan. Kan itu artinya kan, bukan apa yang sudah dijalankan Anies dia batalkan, itu ngaco juga. Karena dia nggak punya hak untuk membatalkan sesuatu yang dipilihkan rakyat melalui pemilu pada Anies tuh. Jadi dia hanya boleh meneruskan program-program Anies. Justru di situ rakyat Jakarta akan gembira tuh. Dan satu waktu rakyat Jakarta akan anggap oke, ini kita punya penerus Anies. Kalau begitu dia Heru kita jadiin gubernur kan enak tuh kan. Jadi sebetulnya kalau dalam soal DKI, seseorang yang jadi penerus Anies itu yang diinginkan oleh publik tuh, karena Anies berhasil tuh. Bukan sebaliknya, siapa yang ingin jadi Jokowi pasti nggak ada yang ingin ikut karena Jokowi gagal, kan gampang begitu. Ya. Saya sepakat dengan Anda. Saya khawatir kalau Pak Heru Budi tidak segera melakukan langkah itu, lama-lama Pak Heru Budi frustasi sendiri. Kenapa? Karena semua hal yang dilakukan kok jadi salah, kan begitu. Lama-lama beliau kok tahu walaupun sampai tahun 2004 mundur di tengah jalan, nggak sampai tahun 2024. Ini karena ada obsesi itu tadi itu. Jadi hilangkan obsesinya itu. Katakan aja bahwa saya memang ditunjuk Pak Jokowi, tetapi tentu saya berpikir bahwa ternyata setelah saya
turun ke lapangan, saya melihat bahwa yang dilakukan Anies betul banyak yang baik. Cuman ya masih ada tong sampah yang belum dilengkapi, maka saya tambahkan tong sampahnya itu. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk rakyat Jakarta. Itu justru komunikasi yang bagus tuh. Kan nggak mungkin rakyat Jakarta itu melupakan prestasi Anies yang udah duel dari zaman pilkada lalu berhasil, dan orang tetap lihat bahwa Jakarta memang ada perubahan itu, dan perubahan itu nggak mungkin dihilangkan dari benak publik. Trotoarnya dilebar, orang lebih lega, orang cuma di daerah tertentu. Nah, Pak Budi bilang kalau begitu saya sambungkan ke daerah-daerah yang lain. Nah, itu caranya untuk dapat dukungan dari publik tuh. Dan PDIP tentu akan kirim sinyal bahwa oke, kalau Budi berperilaku begitu, mungkin PDIP akan endorse Budi untuk fight sebagai calon gubernur nanti. Kan lebih enak begitu kan. Daripada beliau pensiun, balik ke istana dalam keadaan frustrasi itu karena dibully terus oleh netizen. Memang netizen ini kalau ngebully itu nggak kira-kira juga tuh. Iya. Dan tapi sekarang netizen dapat modal ngebully Pak Heru ini karena PDIP sendiri bilang bahwa komunikasinya Pak Heru itu buruk dan minus gitu. Ini netizen akan bilang, ya PDIP bilang pejabat gubernur itu buruk. Kenapa? Karena ditunjuk oleh Jokowi. Jadi Jokowi yang buruk karena menunjuk orang buruk. Kira-kira begitu nanti kan. Jadi nanti dijadiin TikTok lagi itu. Tapi kita serius untuk mengatakan kepemimpinan itu, model kepemimpinan itu harus dihasilkan secara legitim supaya nggak ada akibat buruk. Nah, ini juga akan berlaku di 80, di 100, 272 daerah. Jadi mending Pak Jokowi belajar dari kasus DKI. Karena nanti semua yang diangkat Pak Jokowi akan mengalami hal yang sama dengan Pak Budi. Yaitu dia, orang yang diangkat kan nggak tahu dia mau mengabdi pada rakyat, padahal dia tidak dipilih rakyat, mengabdi pada Presiden Jokowi, rakyat menganggap Presiden Jokowi udah gagal tuh. Jadi nanti akan banyak dokter jiwa yang harus mendampingi 272 gubernur yang diangkat itu kan. Ya. Dan mumpung belum sampai ke situ, seperti saya sepakat itu seperti saran Anda tadi, coba kontemplasi dulu gitu. Walaupun ada penugasannya jelas ya, tapi kalau memang ternyata kemudian nggak masuk akal dan malah merugikan mereka yang memberikan tugas, kan sebenarnya dia bisa menyampaikan kan gitu, memberikan masukan. Evaluasi saya Pak, ternyata tugas yang Bapak sampaikan ABC ini justru malah buruk dampaknya ke Bapak juga gitu. Di luar saya juga terkena dampaknya. Kan itu jauh lebih bagus kalau seperti itu. Kan ya, jadi misalnya nih Gubernur DKI dia mesti baca opini publik tentang masa depan sebuah pemerintahan itu bagaimana tuh. Ya. Dia mesti dengar Bupati Meranti yang walaupun di ujung sana, tapi karena dia jujur mengatakan kritiknya pada negara, pada pemerintah terutama, maka dia dielulukan. Jadi orang akan ingat Bupati Meranti justru tuh. Nah, begitu juga di DKI. Kan DKI lebih tahu informasi daripada Meranti. Dengan perbandingan itu kita mesti anggap harusnya Gubernur Meranti itu lebih radikal dari Gubernur DKI, pejabat ini harus lebih radikal cara berpikirnya daripada Meranti itu. Kali ini terbalik. Maka orang akan anggap kalau begitu sebaiknya Pak Budi itu jadi Bupati Meranti, Bupati Meranti jadi pejabat Gubernur DKI itu. Kan kualitas itu yang ingin dilihat. Orang ingin lihat pemimpin itu berhadapan dengan kekuasaan, dia mesti pro pada perubahan, bukan pada keberlanjutan tuh. Itu etikanya begitu tuh. Karena situasi memang orang menginginkan perubahan itu. Sementara Pak Jokowi ingin DKI lanjutkan. Dan lanjutkan itu bukan melanjutkan Anies, tapi melanjutkan ambisi untuk mendongkel Anies. Ya. Ini kita kembali lagi. Jadi kalau ke dalam agama kan diajarkan bahwa jabatan itu belum tentu berkah. Dalam kasus Pak Heru ini bisa jadi musibah loh gitu. Ya, Bung Rocky, kalau kita lihat tanda-tandanya ya, karena itu kalau nggak segera seperti yang Anda katakan itu tadi bahwa dia melakukan kontemplasi lagi, yang terjadi malah musibah bukan berkah tadi. Saya kira udah nggak bisa itu, karena atau mungkin dalam 12 jam ini kalau dia nggak berubah, musibahnya akan berlanjut. Jadi sebaiknya kembalikan aja mandat supaya ada. Jadi orang akan ingat bahwa saya berupaya tetapi saya tidak mampu. Kenapa? Karena saya tidak dapat dukungan rakyat. Begitu surat pendek pada Pak Jokowi. Pak Jokowi yang terhormat, saya pejabat sementara gubernur, setelah memperhatikan bullying yang berakibat gangguan pencernaan pada saya, maka saya dengan mengembalikan mandat itu kan lebih baik tuh. Sehingga ngaku betul bahwa dia nggak sanggup, kan itu intinya tuh. Kalau kita bicara
2,5 tahun apa yang mau dibikin lagi di Jakarta tuh? Kan udah nggak ada tuh. Itu intinya tuh. Jadi sekali lagi lakukan kontemplasi dan kita sapa Pak pejabat gubernur itu supaya pulihkan akal sehatnya tuh. Jangan di kepalanya itu ada dendam, ada upaya untuk menggerogoti seseorang, itu nggak bagus itu. Dan itu yang akan terbaca dengan mudah oleh publik Jakarta. Ini serius, saya mulai menyamat. Satu, publik. Yang kedua, media. Kalau kita mau serius ya, media sudah mulai, saya lihat, mengambil posisi beroposisi terhadap Pak Heru Budi. Saya agak terheran-heran juga, misalnya salah satu contohnya, Bung Rocky ya, soal Taman Tebet gitu ya. Taman Tebet itu yang tadinya di konsepnya mau taman terbuka, tiba-tiba sekarang dipagar oleh Pak Heru Budi ya, era Pak Budi, dan harapannya maksudnya sebenarnya bagus supaya taman itu nggak berantakan diinjak-injak oleh orang, tapi media tetap menyoroti itu sebagai suatu konsepnya apa, karena ruang terbuka kok tiba-tiba dipagarin gitu. Jadi saya lihat wartawan juga ada mulai pada posisi beroposisi terhadap Pak Heru Budi. Ya kan mestinya Pak Heru Budi kalau dia ngerti tentang advokasi lingkungan, dia lah di sekitar taman itu dia kasih beberapa flyer, orang bisa baca bahwa taman ini dibuat terbuka bukan untuk diinjak rumputnya, tapi supaya Anda bisa nikmati rumput gitu kan. Jadi mestinya begitu tuh, supaya Anda bisa segar pikiran Anda, silahkan masuk, tapi jangan ganggu sarang burung di situ kan. Jadi pendidikan untuk masuk taman itu yang mesti dibuat, bukan tamannya yang ditutup. Jadi buat apa ada taman kalau tidak menimbulkan kesatuan ekologis antara manusia dan lingkungan. Jadi waktu dia tutup, justru dia pisahkan. Lingkungan terjauh dari manusia terhalang oleh pagar itu tuh. Dia nggak ngerti yang disebut habitat itu atau habitus bahkan itu. Jadi itu intinya tuh. Kenapa begitu? Ya karena sekedar untuk pamer, mau dia bikin kebijakan yang lebih bagus. Dia mau bilang, Anies nggak pikirin bahwa taman itu akan diinjak-injak. Loh, taman itu bakal diinjak. Tetapi kalau edukasi, maka semua orang akan merawat taman, karena taman itu kan milik warga di situ dan mereka yang lalu lalang di situ kan. Jadi pengetahuan beliau juga kurang nih, kapasitasnya jauh lah di bawah standar untuk mengatur sebuah metropolitan itu. Ya, persis seperti itu yang disampaikan, tapi ada lebih dalam gitu tadi. Bukan pagarnya bukan tanaman yang dipagari, tapi orangnya yang mesti diedukasi gitu ya. Ya, itu pertanda dia nggak tahu konsep habitus tadi itu. Jadi begitu dia kasih pagar, lalu jarak teknokratis terjadi itu. Dan orang menganggap bahwa ini gubernur kok nggak ngerti bahwa kami datang ke situ nggak akan merusak, karena justru itu keindahan bagi kami. Jadi hak misalnya remaja-remaja di Tebet untuk sedar bercengkrama dengan pacarnya di situ atau janjian di situ dengan mantan, jadi hilang kan. Jadi orang juga kesel, itu tempat gua janjian sama mantan kok kenapa dipagar. Oke, saya kira saya tidak akan se-ekstrim Anda langsung membuat surat pengunduran diri. Kontemplasi dulu lah, kalau kemudian nanti sampai pada satu titik ternyata kok semua serba salah, ini apapun kebijakan serba salah, termasuk partai-partai pendukung Pak Jokowi juga yang sekarang mulai mengkritisi, kecuali PSI. Yang kalau PSI masih minta bahkan supaya dibuka soal Formula E gitu. Kalau PDI sudah mulai bilang komunikasinya buruk gitu. Ya Pak Budi, kalau lagi stres, jalan-jalan aja ke taman di Tebet tuh. Yes. Tapi bongkar dulu pagarnya, kan dia stres lagi. Nanti di foto sama wartawan, ternyata yang butuh taman itu karena dia lagi stres berat tuh. Jadi ini paradoks beginian nih. Itu intinya cuma satu tuh, karena beliau tidak dipersiapkan untuk mengenali Jakarta sebagai metropolitan dan mengenali publik Jakarta yang udah kritis terhadap kebijakan. Selama Anies, bahkan selama Ahok, orang udah kritis. Model kepemimpinan Ahok udah dihajar, model kepemimpinan Anies kemudian diterima. Jadi jangan batalkan Anies lagi. Yang paling bagus tiru Anies aja, supaya juga 2029 mungkin bisa nyalon presiden kan. Kan Pak Budi mesti berpikir juga begitu. Kalau beliau jadi gubernur DKI yang definitif, nanti 2009 orang akan anggap. Dan Anies mungkin merasa oke, penerus gue di DKI juga harus jadi penerus gue sebagai presiden. Nah, kira-kira gitu. Ya, mantap. Itu saya kira idenya mantap, itu jauh lebih produktif ketimbang yang sekarang yang dilakukan oleh Pak Heru Budi ya. Oke, Pak Heru Budi, selamat merenung kembali, selamat berkontemplasi, dan kita kawal dengan 0% ya. Iya, ini tempat kontemplasi politik itu di 0%. Yes. Oke, thank you. Oke.